Ya, Tapi kalau misalnya dari pertama kan aku kenal Bang Boy itu berapa tahun lalu ya kita kenal ya? waktu Borneo tahun berapa? 13 atau 14-an ya? 2014. Ya, sekitar itu ya. 2014, ya, sekitar berarti udah lebih dari 6 tahunan ya. Itu udah zombie udah ada belum sih? Waktu itu belum. Waktu itu aku masih masih di agensi lah. Ada satu media juga. Kita ngurus satu media. Kebetulan waktu itu ada liputan Giselle berangkat ke Borneo. Itu pertama kalinya kan aku ketemu sama teman-teman media ya. Iya. Terus aku juga udah mulai dari situ kenal banyak orang sampai akhirnya aku denger Zona Biker. Jadi udah berapa tahun sampai sekarang? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun ini apa aja sih yang apa ya? Yang zombie pernah lakuin atau pernah ketemu berita-berita apa? Apalagi kan kalian-kalian itu yang benar-benar ngorek-ngorek komunitas lah, terus Ya, berita-berita otomotif apa tuh? Dari pertama lahir ya tahun 2015 lalu kita memang memfokuskan diri sebagai medianya komunitas, gitu, sebagai rumahnya komunitas. Jadi kalau mau diceritain dari awal berdiri sampai sekarang banyak banget ya cerita-cerita tentang Pasti komunitas. sebulan aja pasti udah berapa event kan? Nggak usah sebulan, seminggu kita nerima apa ya istilahnya undangan lah dari teman-teman komunitas bahwa ada acara ini. Satu hari kita 3 tempat Gokil. komunitas di jalan ke Bandung. Jadi pas balik dari Bandung juga, balik dari Bandung di hari berikutnya kita mampir di Puncak, ada acara komunitas di Puncak, terus kita mampir ke Senayan, acara komunitas di Senayan. Satu lagi di daerah Kemang, langsung 3. Padahal ya kita juga di Bandung ada activity juga, ketemu komunitas, kita liput komunitas gitu. Jadi dalam 2 hari kita langsung meliput 6 acara komunitas gitu. Kalau misalnya lagi padat-padatnya itu strateginya, taktiknya supaya bisa tetap jalan-jalan itu kan karena pasti kan itu ada jalan ke jalannya itu, jalan-jalannya, terus bikin beritanya, terus naiknya, terus istirahatnya sama keseimbangan dalam kehidupan itu gimana? Keseimbangan dalam kehidupan. Karena itu kan dengan satu hari 3 event dari titik event A ke event B aja itu udah butuh waktu. Fisik itu sebenarnya nomor 2 ya buat tim kita ya. Kenapa? Karena ketika kita senang di menjalankan pekerjaan itu, capek itu nggak terlalu mengganggu gitu, karena kita senang ketemu komunitas, kita liput komunitas karena memang ya kita hadir memang untuk komunitas gitu. Karena gini, kegiatan komunitas yang positif itu sangat banyak. Bahkan yang tadi aku bilang sehari bisa 3 gitu, di sehari bisa 3 activity dan itu positif semua. Kayak mereka lakukan CSR, pelatihan safety riding ataupun apalah itu yang positif, dan itu nggak terekspos. Akhirnya kita harus muncul untuk mengcover kegiatan-kegiatan mereka, mempublikasi kegiatan mereka gitu loh, ngasih tahu ke masyarakat bahwa ini loh komunitas, nggak seperti yang dibayangkan. Karena waktu itu juga lagi apa ya, masyarakat tuh seolah memandang komunitas itu sebelah mata karena rusak namanya terrusak oleh geng motor yang keluar malam. Image-nya pokoknya udah jelek aja. Nah, gerombolan gitu kan. Orang nyebutnya wah geng motor lewat gitu. Padahal sih mereka kan mungkin melakukan CSR, ingin menyerahkan bantuan ke mana atau melakukan sesuatu yang positif gitu loh. Fashion, fisik, terus udah akhirnya semuanya senang-senang ya walau dikejar deadline. Iya, jadi kita nggak mikirin deadline sih ya, katanya kita itu bukan suatu pekerjaan. Kata temanku juga ada satu timku, si Reza bilang, apa aja kerja jalan-jalan gue kerja, gimana? Kerjaannya jalan-jalan. Jalan-jalannya kerja. Gitu. Jadi ya gitu kita memang kerjain jalan-jalan. Kayak kemarin lah contoh kita main ride and camp lah gitu. Itu kan kita kerja, tapi kita jalan-jalan. Tapi jalan-jalan sambil kerja. Dan karena kita menikmati prosesnya dan menikmati pekerjaan itu ya santai aja, maksudnya enjoy aja itu. Aku bakalan mau ngorek lagi tuh tentang ride and camp, tapi aku masih penasaran nih sama zombie. Jadi tuh dari 5 tahun ini, maksudnya aku ngerti gitu, aku juga pernah ikut di komunitas. Kadang-kadang teman-teman komunitas tuh punya visi misinya keren banget, terus juga ide-ide mau ngerjain apanya juga keren banget, tapi tidak tahu cara publikasi yang
baik Ya, gitu, supaya semua orang tahu, menginspirasi, semua orang juga ngikutin. Ya. Yang zombie pernah temuin, entah itu event apa yang paling keren banget tapi publikasinya tuh ya cuman begitu-begitu aja. Ya, apa ya, banyak ya sebenarnya ya yang seperti itu tuh. Cuma gini, tadi kembali aku nggak ngangkat masalah yang keren banget tapi nggak terekspos dengan baik gitu. Aku nggak ngangkat ke situnya deh. Kenapa? Karena mungkin kedekatan komunitas atau bagaimana cara mendistribusikan aktivitas mereka dalam bentuk press release ke media itu seperti apa. Nah itulah yang mereka kurang, banyak dari mereka yang kurang paham. Satu, karena itu kita membuat satu activity obrolan bikers terkini. Nah dalam orbit itu kita ada tema segala macam, salah satunya adalah bikers menulis. Bikers menulis seperti apa? Nah, kita mengajarkan, mengedukasi, sharing tentang dunia jurnalistik, tentang menulis, bagaimana membuat press release, bagaimana mempublikasikan, mendistribusikan cerita-cerita mereka ke teman-teman media gitu. Tapi keren sih kalau misalnya dari Zombie sendiri udah punya program yang kayak bikers menulis gitu ya. Itu aku pengen banget ikut. Itu sempat gencar bikinin bikers menulis. Kenapa? Kita ingin bikers itu bisa membuat press release yang bagus, yang bisa diterima oleh media, dan kita memang hadir untuk komunitas. Ya kita mengedukasi mereka dalam bentuk activity tadi, bikers menulis. Terus yang next kita mau jalanin juga nih, memaksimalkan fungsi smartphone. Di situ kan sekarang trennya ya foto, video, editing, sama publikasi tadi. Publikasinya mau seperti apa, promonya mau seperti apa gitu. Next, mungkin di September ini kita jalan. Iya, itu emang mesti gencar dari sekarang dan dari kita ya, kalau enggak ya siapa lagi kan? Iya. Selama corona kemarin kan kita sempat lockdown nih, lama ya. Terus komunitas, brand semua nggak ada yang ngelakuin kegiatan apapun, event. Terus kalian bikin beritanya apaan? Terus jadi nggak bikin berita kan nggak mungkin. Bikin, tapi nggak yang komunitasnya sangat-sangat minim jadinya. Karena kan ada beberapa juga activity mereka buat baksos kayak bagi-bagi masker gitu kan. Tapi kan terbatas karena satu PSBB itu ya, mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi akhirnya beberapa perwakilan, mungkin dari total sekian puluh orang, cuma 3 atau 5 yang turun ke jalan membagikan masker masyarakat gitu. Membagikan hand sanitizer ke masyarakat itu. Cuma ya jumlahnya sangat nggak banyak ya. Kita ngakalinnya dengan berita-berita apa sih yang terjadi di luar sana gitu. Berarti memang nggak ya, walau namanya zona bikers, berarti ya nggak cuman event bikers doang kan, jadi ada semuanya kan. Itu keren sih. Makanya kita kan sempet nyebutnya tagline kita bikers community and lifestyle. Kenapa bikers itu ya mungkin hanya sebutan ya, sebutan bahwa dia sebagai bikers gitu. Tapi kembali ke marwahnya dia adalah sebagai manusia biasa, butuh obat, butuh perawatan, butuh makanan, butuh manusia lah. Makanya kita juga ada tulisan di artikel kita di Zona Bikers, liputannya ada masalah kesehatan, tempat wisata, hangout place, makanan, bahkan produk-produk kecantikan. Kecantikan pria. Boleh. Aku kenapa nggak ada cewek? Kan bikers juga ada. Ceweknya ada. Cuma memang kayaknya ada kriteria kalian agak tinggi sih. Ya mesti masuk situ kayaknya agak sulit. Dulu ya. Kita hadir di awal ya, kita memposisikan diri bahwa kita tuh mainnya di segmennya yang middle up lah. Kita nggak main di middle low gitu. Agak-agak milih. Kita kerucutin lagi deh di tempat-tempat yang berkelas. Kenapa kita ingin Zona Bikers juga waktu itu lebih berkelas. Tapi ternyata setelah kita main itu memang jalan setelah 4 tahun lah, atau 3 tahun atau 4 tahun waktu itu. Ternyata teman-teman yang main di middle low, maksudnya di kelas-kelas Matic 150 cc ke bawah gitu, mereka komplain karena punya kelas sendiri gitu. Iya, kok kita nggak bisa masuk Zona Bikers ya gitu. Sana kan Zona Bikers sombong gitu, nggak mau main lagi sama kita gitu. Oh ya udahlah, karena sebagai medianya komunitas,
ya udah sekarang kita main lagi ke bawah. Nambah ke Jadi semuanya. dari yang paling di low sampai Semuanya ya. semuanya lah. Keren, karena memang ya mesti kayak gitu. Iya. Kalau misalnya untuk nih soal media dan keuangannya, ada mau ceritain nggak sih? Kan pasti ada susah-susahnya dong. Iya. Apalagi buat teman-teman mungkin yang gue pengen bikin portal kecil-kecilan blogger Iya, itu iya, gimana gitu kan, berarti susah banget nih, udah mendingan nggak usah, langsung ke Zenbi aja gitu. Iya. Dulu ya di awal aku ngerintis itu benar-benar mulai dari garasi, bukan garasi malah justru. Jadi aku punya space rumah di depan halaman itu, ukurannya sekitar 2 meter kali 4 meter lah ada. Dan itu sebenarnya buat tempat ngejemur, buat jemuran gitu, buat jemuran. Nah, karena aku nggak punya tempat kerja di dalam rumah yang sambil ngerokok gitu ya, udah aku kerja di situ. Ketika siang udah jam 1 itu panasnya arahnya, karena aku ngadepnya barat ya, rumah ngadep barat, jadi mataharinya nyorot. Aku akan pakai jemuran, jadi jemuran aku penuhin buat ngalingin. Jemuran itu awal-awal sore. Jadi buat nutupin biar mataharinya nggak langsung. Itu awal-awal dan akhirnya kita bisa maju ya, terus lah kita punya kantor sendiri akhirnya di bilangan Pejaten gitu. Dan itu memang nggak mudah, proses sangat panjang dan sangat susah ya, seperti yang lain lah mungkin teman-teman yang memulai media rintisan itu mengalami banyak penolakan ya untuk mengajukan sponsorship, iklan atau apa gitu, karena jujur sumber uangnya ya dari sponsorship dan iklan tuh. Emang ya kita juga mesti tetap bisa move on ya sama si corona ini ya. Ya harus. Sekarang aku di zona biker sendiri aja kita survive dulu deh, karena kita tahu activity semua nggak. Tapi kemarin kan kita sempat jalan nih. Yeah. Itu perjalanan event pertama setelah corona atau sebelumnya ada event pertama. Nah, apalagi event pertama setelah corona. Terus jalan-jalan pula. Yeah. Maksudnya ada perjalanannya. Yeah. Terus temanya ride and camp. Kenapa bisa kepikiran ride and camp? Gini, jadi sebenarnya waktu itu kita melihat ada satu sosok petani kopi, karena aku pernah bisnis kopi ya. Kan di depan kantor kan? Iya, di depan kantor itu. Giselle pernah nyoba waktu itu. Dia tidak tahu cara memasarkan kopinya. Bayangkan lebih dari 30 tahun dia menanam kopi, tapi nggak ada yang kenal kopinya, nggak ada yang pakai kopinya. Ya ada sih, karena dia jualnya langsung kayak dipetik, jemur, langsung dikirim ke pasar gitu. Dan dia pengen ini kopi bisa jadi komoditi di daerahnya gitu, bisa menambah income dia, bisa menambah kesejahteraan keluarganya dan memberdayakan warga sekitar untuk bekerja di dia gitu. Kita dengerin curahan hatinya seperti itu. Tapi itu udah lama tahu si petani kopi itu kayak gitu? Sebulan yang lalu. Oke, sebelum perjalanan, 1 bulan sebelum perjalanan. 1 bulan, lebih kurang 1 bulan sebelum perjalanan. Nah, kita lihat seperti itu, ya oke lah kita ride and camp. Jadi sebenarnya itu CSR ya jatuhnya gitu. Karena kenapa kita di sana mengedukasi beliau bagaimana mengolah kopinya, bagaimana mendistribusikannya, bagaimana dia mempromosikan kopinya gitu. Bahkan dia untuk suruh orang coba aja, dia punya kopi ini sudah dijemur, sudah digiling, jadi buat konsumsi sendiri dia mau jual itu malu, mau nawarkan ke orang malu. Nah itulah kita kasih dia keyakinan bahwa kopinya itu enak. Berarti kalau misalnya awalnya karena ngelihat karena ngelihat si petani kopi karena ngelihat petani kopi yang nggak berani, yang malu, yang malu untuk nawarin produknya dia sendiri, kedepannya bakalan kopi lagi kah atau apa lagi kah gitu, karena kan masih banyak banget potensi di Indonesia ya. Memang kopi, teh itu kan kita bagus-bagus. Terus apakah hanya itu atau goalnya tuh apa? Gini, intinya visi kita adalah ride and camp itu, mungkin banyak yang udah bikin ride and camp ya, tapi kita nggak mau sekedar ride and camp yang kita datang camping, riding, camping, terus kita menikmati alam di sana, udah. Aku nggak mau seperti itu. Aku maunya
kita itu bisa memberi manfaat di tempat yang kita singgahi. Ya mungkin kecilnya dan ini udah banyak dilakukan oleh teman-teman komunitas bikers, yaitu mengeksplorasi potensi wisata, dan itu sudah banyak dilakukan, bahkan banyak tempat-tempat yang tadinya banyak yang nggak tahu sekarang jadi rame. Awalnya baik mulai karena kenapa? Karena dengan motor mereka bisa belusukan kemana-mana, nemu satu tempat yang bagus, dikasih tahu lah teman-teman komunitas lain, mereka datang ke sana, di sosmed ya kan, jadi rame, terus jadi banyak sampah. Nah. Berarti kita perlu tuh sampah itu didaur ulang seperti apa biar bisa dijual sama si masyarakat sekitar. Ya itu kita harus kerjasama lagi mungkin dengan tim yang badan-badan tertentu atau yang bisa mengolah sampah ya menjadi bermanfaat itu. Nah seperti tadi Giselle tanya, apalagi setelah kopi, apa aja yang kita temuin ya? Nextnya kita mau mengedukasi tadi yang seperti aku bilang, maksimalkan fungsi smartphone. Kita ingin hadir di sana bisa memberi dampak positif bagi warga lah, atau nanti anak-anak muda di tempat-tempat tertentu yang kita datengin. Itu sih mimpinya, bukan mimpinya, misinya gitu. Misinya tuh udah udah bener-bener berbobot sekali. Soalnya orang ngomong bobot jadi pengen nimbang. Soalnya kalau misalnya kayak aku pikirnya ya, orang touring aja dari Jakarta, nggak usah jauh-jauh, misalnya tadi ke Banten. Kita kan udah buang duit ya, jajan di sini, jajan di situ. Itu juga udah setidaknya memberi lumayan naikin perekonomian mereka yang jualan-jualan gitu. Dengan kita touring aja kayak gitu, apalagi punya misi kayak tadi kan, berarti udah double lagi gitu. Dan apalagi kita bisa ngajak orang-orang jadi kayak kita gitu, kan itu ibadah. Kita itu tadi, kita harus memberi dampak positif ke tempat yang kita datengin. Siapa tahu nanti kemana-mana kita bisa bantu orang. Ya intinya kita hidup harus menjadi manfaat buat banyak orang. Ya wes, berarti good luck untuk acaranya. Kita juga semoga dilancarkan ya. Kalau misalnya niatnya udah baik, jalannya baik. Amin. Amin mana aminnya? Ya intinya ya itu selama niatnya baik ya kan, terus juga jalannya juga kita baik, ya pasti harusnya sih itu dipermudah semuanya kan, hasilnya juga baik. Ya wes, berarti kita ketemu di nanti ada acara-acara podcast selanjutnya gitu. Siap. Apa nama podcastnya? Podcastnya namanya Podcast Bareng Giselle. Belum ada nama apa? Podsela. Iya, tadi Bang Cota kalau misalnya lagi pakai kacamata gini, ide-idenya tuh keren-keren kayak Podsel gitu, Podcast Giselle. Podsel atau Podsela? Ponsel, Podcast Bareng Giselle. Oh, boleh. Jadi ya, ini sebenarnya belum ada nama gitu. Nanti pokoknya udah langsung bumper aja, itu bumper baru namanya. Langsung ngomong aja. Ya wes, berarti itu aja. Udah selesai. Siap. Thank you. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol event lagi, acara-acara lagi yang keren-keren, yang baik-baik bagi sesama. Siap.